pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Irwan Syatri, Aliza Patwa, Samuel Mozart, saya sendiri Erwin William, dan Nurma Yulinda. Kami di sini akan mempresentasikan materi minggu ini yaitu mengenai mirror exposure. Nah, kalau minggu lalu kita udah belajar mengenai the principal strategi yaitu emotion. Nah, pada minggu ini salah satunya lagi selain emotion itu ada yang namanya mirror exposure. Nah, untuk mengawali presentasi pada pagi hari ini, saya pengen tanya ke teman-teman deh. Teman-teman itu pernah nggak sih mendengarkan sebuah lagu? Nah, awal mula mendengarkan lagu tersebut tuh kayak biasa aja gitu, atau bahkan kadang kita tuh kayak nggak peduli keberadaan lagu tersebut gitu. Kita kayak biasa aja. Nah, karena udah kedua, ketiga kali kita dengar, kita tuh udah mulai cari tahu ini penyanyinya siapa, ini apa nih lagunya tuh dari tahun berapa atau lagu baru kah itu. Nah, makin kesini kita makin sering mendengarkan lagu tersebut, kita tuh malah jadi suka. Itu malah jadi sering, makin sering mendengarkan kita malah makin suka terhadap lagu tersebut. Nah, rasa suka di sini tuh bisa dikarenakan karena keseringan kita mendengarkan lagu tersebut, maka kita tuh menjadi suka. Nah, contoh atau gambaran lainnya lagi tuh, saya atau bahkan teman-teman juga tuh bakal lebih care terhadap orang-orang atau bakal teman yang udah dekat dengan kita, yang ada di sekeliling kita, yang familiar dengan kita, yang terbiasa dengan kita gitu, ketimbang sama orang-orang asing yang nggak pernah kita ketemu atau yang bakal kita baru kenal gitu. Nah, kita tuh bakal lebih care terhadap orang yang udah familiar dengan kita gitu dibanding orang-orang asing. Nah, mungkin itu sebagai gambaran awal mengenai mirror exposure di sini. Nah, mirror exposure itu kalau ditranslate ke bahasa Indonesia itu yaitu paparan belaka. Nah, dalam buku Armstrong itu dijelaskan paparan nama merek atau produk tanpa pesan eksplisit disebut para peneliti sebagai paparan belaka atau mirror exposure. Nah, tanpa pesan eksplisit di sini dimaksudkan yaitu perusahaan dalam mengiklankan sesuatu itu tidak menjelaskan apapun mengenai produk tersebut. Jadi perusahaan itu dalam iklannya itu cuma menampilkan entah itu nama merek, nama brandnya, atau mungkin logonya, atau mungkin cuma gambar mengenai produk tersebut tanpa ada penjelasan mengenai manfaat atau cara guna dari produk tersebut. Nah, kemudian dijelaskan exposure itu hanya berguna sebagai pengingat. Nah, mere exposure pada dasarnya menggerakkan orang untuk menyukai sesuatu karena familiar atau terbiasa dengannya. Nah, itu tuh makanya tadi saya contohkan di awal, kita tuh dari awalnya nggak menyukai sebuah lagu. Nah, karena kita terbiasa dengan lagu tersebut, nah kita tuh malah menjadi suka dengan lagu tersebut. Nah, kemudian dijelaskan lagi, sebuah meta-analisis menyimpulkan bahwa pemaparan berulang atau repeat exposure menyebabkan peningkatan rasa suka. Dalam praktiknya di dunia periklanan, perusahaan itu rela membayar untuk memasangkan nama merek mereka pada acara, pakaian, studio, dan gedung dengan harapan bahwa paparan tersebut akan menciptakan perasaan positif terhadap produk. Contoh yaitu misalnya kita lihat gambar yang di kiri itu merek sampo clear yang mensponsori acara konser. Nah, itu bisa dilihat dengan jelas itu panggungnya tuh. Nah, di screen belakangnya tuh menampilkan merek tulisan clear gitu. Itu tanpa ada jelasan, tanpa ada suara penjelas, audio penjelas mengenai brand tersebut gitu. Cuman ada merek produk. Jadi itu cuman memaparkan sebatas itu saja tanpa ada pesan tersebut. Nah, terus kalau misalnya kita lihat di gambar yang sebelah kanan, contoh lainnya itu Indofood itu yang mensponsori pertandingan sepak bola. Kita bisa lihat di jersey atau di pakaian yang dipakai pemain bola di situ. Sebenarnya bukan hanya Indofood, di situ ada, kalau misalnya kita zoom lagi tuh ada Smart Friend, ada Bang Ina, ada Torabika. Nah, mereka tuh rela membayar untuk nama mereknya itu dipasangkan di baju mereka. Atau mungkin kalau misalnya contoh lain tuh di pinggir lapangan tuh sering ada spanduk-spanduk itu yang menampilkan atau yang memaparkan nama merek mereka seperti itu. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terdapat dua hal yang mendukung merek exposure. Yang pertama adalah nama merek atau brand name. Yang kedua adalah penempatan produk atau product placement. Kita bahas yang pertama, nama merek. Salah satu hal yang mendukung suatu produk mudah untuk diingat masyarakat adalah nama merek. Nama merek diharapkan bisa membawa informasi dan emosi.
begitu seseorang mendengar sebuah nama merek, ia langsung bisa menyadari manfaat dan kegunaan dari produk tersebut, bahkan bisa dikaitkan dengan emosi tertentu. Dan selanjutnya, ketika nama merek membawa informasi dan emosi, mungkin hemat biaya untuk mengiklankan suatu nama merek untuk mengingat orang tentang produk tersebut. Contohnya, nama merek mie instan, mie sedap yang menyatakan rasanya. Jika informasi tidak diperlukan, pertimbangkan untuk mengiklankan nama merek tersebut. Iklan hanya menyantumkan nama merek dapat berfungsi untuk mengingat orang tentang produk dan manfaatnya. Dalam sebuah penelitian, Zazok menyimpulkan bahwa paparan berulang individu terhadap stimulus adalah kondisi yang cukup untuk meningkatkan sikapnya terhadapnya. Pengiklanan yang tidak memiliki argumen yang baik untuk merek mereka mungkin menggunakan exposure belaka untuk menghindari argumen tandingan. Pelanggan cenderung tidak menyadari bahwa keterpaparan saja mempengaruhi sikap mereka. Terdapat bukti tentang pengaruh iklan hanya dengan nama merek. Jenis iklan ini tidak menghadirkan argumen, sehingga mengurangi kemungkinan orang yang mengembang argumen. Dengan kata lain, iklan tersebut hanya memuat nama merek saja tanpa penjelasan apapun mengenai produk. Harapan dari pengiklan adalah bahwa nama merek akan muncul di benak seseorang ketika seseorang berpikir untuk membeli suatu produk. Percobaan laboratorium menemukan bahwa merek exposure tingkat relevan untuk produk yang dikonsumsi publik yang mencerminkan kesadaran sosial atau social awareness pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dalam kebanyakan situasi komersial di mana beberapa produk pesaing sudah diketahui, kampanye yang hanya menggunakan merek exposure untuk produk yang sebelumnya tidak dikenal tidak masuk akal. Terus yang kedua itu ada ketika keterlibatan rendah, pemaparan saja memiliki efek terlepas dari perbedaan kualitas. Keterlibatan rendah itu adalah konsumen tidak memiliki kekuatan untuk berpikir atau merasakan. Yang ketiga, tetapi untuk situasi keterlibatan tinggi, exposure tidak dapat mengatasi perbedaan kualitas. Dengan kata lain, mere exposure hanya berpengaruh jika tidak ada perbedaan kualitas. Keterlibatan tinggi itu sulit digantikan. Konsumen cenderung membeli brand karena kesetiaannya pada brand itu. Contoh iklan yang tidak memberikan informasi mengenai produk adalah iklan rokok. Iklan rokok hanya menampilkan nama brandnya saja tanpa ada penjelasan apapun mengenai produknya. Berikut videonya. Selanjutnya adalah contoh lain iklan. Itu ada iklan minuman bersoda. Iklan ini juga nggak menampilkan informasi tentang produknya. Happy hour. Kamu dapat 1 Coca-Cola gratis. Tapi minumnya harus di toko ya. Yang kedua itu ada penempatan produk. Hal berikutnya yang mendukung suatu produk itu mudah diingat itu adalah penempatan produk atau product placement.
Product placement atau brand placement itu adalah penempatan produk jasa, brand atau merek yang dilakukan melalui program media yang bertujuan untuk meningkatkan visibilitas. Jenis selanjutnya itu ada jenis-jenis penempatan produk. Yang pertama itu implicit product placement, yaitu sebuah produk atau merek ditampilkan tanpa disebutkan secara formal. Yang kedua itu ada integrated explicit product placement, yaitu sebuah produk ditampilkan dan disebut secara formal. Selamat sore teman-teman, selamat sore Pak Bebe. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini ada penempatan produk atau produk placement dapat muncul di berbagai macam sarana hiburan, seperti film, novel, drama, dan lagu. Misalnya penempatan nama brand fashion ternama Versace yang ada di lirik Bruno Mars yang berjudul Versace on the Floor, yang membuat nama brand tersebut makin dikenal seiring dengan kepopuleran lagu tersebut. Di sini ada contoh dan tentang jenis produk placement. Yang pertama itu ada implicit product placement, contoh penempatan iklan yang dilakukan oleh Domino Pizza dalam salah satu adegan pada serial drama Korea serial. Penempatan produk seperti ini tergolong ke dalam implicit product placement karena tokoh dalam drama tersebut tidak menyebutkan produk tersebut secara formal. Ini ada videonya. 드세요. 이것도 소개팅남이 알려준 팁인가? 이렇게 야외에서 피자 먹으면 좋다고? 아니에요. 여기 우리 추억의 장소잖아요. 이건 부회장님이 좋아하시는 거고. 부회장님 생각해서 온 거예요. 그럼 성의를 생각해서 먹어주지. 좋다. 덥네. 더워. Lalu contoh lainnya, penempatan iklan yang dilakukan oleh merek air mineral Aqua yang ada dalam salah satu adegan di film Ada Apa Dengan Cinta 2. Penempatan produk seperti ini tergolong dalam implicit product placement juga karena tokoh dalam drama tersebut tidak menyebutkan produk tersebut secara formal. Ini ada cuplikan videonya. Maaf ya, saya belum pernah ngelakuin hal kayak gitu seumur hidup. Aneh rasanya. Sakit ya? Yang kedua itu ada contoh dari integrated explicit product placement. Dari Tokopedia menempatkan iklannya dalam acara TV Facebooker yang tayang di saluran televisi ANTV. Penempatan iklan seperti ini tergolong ke dalam integrated explicit product placement. Brand tersebut ditampilkan dan juga disebutkan secara formal di tengah berlangsungnya secara televisi tersebut. Ini ada contoh videonya. Belum pada tahu, Ayu udah tahu belum? Aku belum tahu. Ayu belum tahu juga. Nih, aku mau ngomongin tentang informasi kalau DC Kosmetik lagi ada diskon di Tokopedia. Betul, dan Vega. Lagian ya, Po Eli, kalau misalnya mau beli alat kosmetik sekarang, nggak perlu ribet cari kesana kesini, beli aja di Tokopedia. Ayu, Ya. Vega, apa? Ya. Gue juga tuh kemarin dikasih tahu sama Wenda, ya kan? Jadi kalau di Tokopedia lagi ada relaunch DC Kosmetik dan mulai dari kemarin sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018 nanti ada diskon 10%. Wow. Item di Visual Official Store eksklusif di Tokopedia. Benar Ruben. Nah, Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Nurma Yulinda, NIM 30972. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, hubungkan produk ke situasi yang akrab dan positif. Pengiklan berharap bahwa ketika orang melihat produk atau merek dalam situasi yang akrab dan positif, seperti di acara musik atau olahraga, mereka akan mengaitkan produk tersebut dengan perasaan baik yang ditimbulkan oleh situasi yang sedang terjadi tersebut. Penempatan produk yang halus seperti penempatan visual saja atau latar belakang berguna untuk menghindari argumen tending atau argumen yang berlawanan dengan produk. Penempatan produk seperti ini juga lebih murah dibandingkan penempatan produk yang lebih menonjol. Contohnya adalah iklan Coca-Cola yang mengaitkan produknya dengan ajang olahraga FIFA World Cup Rusia 2018. Hal ini memunculkan rasa semangat ketika seseorang melihat produknya selayaknya melihat acara bola. Jadi, brand Coca-Cola ini mengubah konsep desain produknya ketika ajang olahraga FIFA World Cup di tahun 2018. Jadi, mereka menyesuaikan dengan ajang yang sedang ramai tersebut agar dapat lebih menarik konsumen. Selanjutnya ada contoh penempatan iklan yang halus. Brand minuman beralkohol Heineken dan juga brand mobil Ford menempatkan iklannya secara halus, yaitu dengan penempatan visual saja pada pinggir lapangan sepak bola yang sedang dilangsungkannya pertandingan. Jadi minuman Heineken ini dan juga mobil Ford menempatkan iklannya di pinggir-pinggir lapangan sepak bola dengan hanya menuliskan nama brandnya seperti itu, dengan tujuannya ketika penonton melihat pertandingan tersebut, penonton tidak hanya melihat para pemain sedang bermain, tapi juga ada suatu ketika mereka melihat brand-brand tersebut dipajang di tulisan di pinggir-pinggir lapangan tersebut. Dengan begitu juga akan menarik dan menambah konsumen dari brand tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.